Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat pemirsa dan kawan-kawan Subur Jaya Aspal. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan salam solusi bocor Indonesia. Hari ini kita kembali mengerjakan dak beton yang bocor. Dan sebelum pengaplikasian, seperti biasa kita melakukan cleaning terlebih dahulu untuk mengetahui titik bocor dan bagian-bagian mana saja yang sudah lapuk dan masih kuat. Yuk kita sama-sama lihat dan jangan skip karena di sini ada bagian-bagian penting yang harus teman-teman ketahui. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Setelah kita melakukan cleaning, selanjutnya kita akan lapisi dulu bagian tepi daknya terlebih dahulu. Yuk teman-teman, kita ikuti bagaimana caranya sih untuk melapisi bagian-bagian tepinya. Ini seperti ini, kita dekati Bapak tukang tim dari Subur Jaya Aspal, bagaimana cara mengoles bagian tepi dinding. Nah seperti ini ya kawan, jarak minimalnya 10 cm kurang lebih karena ukuran kuas ini adalah 10 cm. Yang kita gunakan ini bukan kuas dari material biasa ya, ini adalah kuas khusus untuk aspal yang kami pesan dari Surabaya. Nah kawan-kawan bisa lihat penggunaannya seperti ini. Ini tujuannya agar menghindari bocor dan rembes melalui dinding ketika terjadi hujan lebat atau terjadi genangan pada dak beton ini. Nah sebetulnya dak beton yang rembes dan bocor itu dapat diatasi dengan beberapa cara, tergantung dari tingkat keparahan dan kerusakan serta penyebabnya ya. Nah ini selanjutnya kita akan ke proses tahap awal cara penggunaannya ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk tahap awal penggunaan ini cukup kita siramkan saja ke dak, bagian daknya, lalu kita ratakan menggunakan sapu duk. Nah di sini kenapa sih harus pakai sapu duk? Mungkin kalau ada kuas yang lebih besar dari sapu duk, kita akan gunakan kuas tersebut ya. Karena di sini yang paling besar adalah sapu duk, maka kita gunakan sapu duk untuk mempercepat atau mempermudah, yang lebih efektif lah pakai sapu duk. Jadi biar lebih enak aja kita gunakan. Jadi seperti ini teman-teman semuanya. Nah untuk retak pada beton ini dapat menjadi penyebab utama dak beton yang rembes dan bocor, apalagi kelihatan bolong seperti ini ya. Kelihatannya lebar banget bolongnya karena tadi habis disemprot pakai jet cleaner, jadi dia terlihat kelemahannya di sini. Jadi di sini kita akan melakukan pengaplikasian aspal emulsion lebih tebal. Karena di sini bolongnya besar, kita nanti akan guyurkan pada retakan tersebut. Nah ini perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi ya nanti. Nah di sini bahkan ada yang sudah berlubang ya. Ini kita bersama ketua DKM-nya juga turut mengawasi atau mengikuti perjalanan. Nah untuk yang bocor tadi ini kita akan guyurkan aspalnya seperti ini teman-teman. Kita guyurkan aspalnya terlebih dahulu, lalu kita ratakan menggunakan kuas seperti ini. Nah setelah rata baru kita getok-getok agar aspalnya mampu meresap ke dalam pori-pori beton atau rongga-rongga beton. Nah terlihat kering kan ya. Ketika sudah terlihat kering, lalu kita oleskan kembali seperti ini, kita ulangi. Dan untuk yang bocor gede tadi nih, yang ini sama ya, kita siramkan biar meresap terlebih dahulu.
Jadi seperti ini cara penggunaannya ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya kita lapisi bagian tembok sisinya ya, bagian tepinya untuk mencegah air masuk. Walau di sini ada sedikit kanopi yang menghalangi, tetapi sifat air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, makanya di sini sangat cocok sekali menggunakan aspal emulsion ini sebagai waterproofing, karena bentuk aspal ini sendiri adalah cair ya kawan ya. Nah, untuk waterproofing kenapa sih harus menggunakan jasa kami? Karena kami adalah satu-satunya perusahaan yang melakukan waterproofing menggunakan aspal emulsion, yang mana aspal emulsion ini dapat menutup retakan yang besar maupun yang kecil seperti tadi kita contohkan. Sebetulnya sih bisa aja dilakukan dengan menggunakan produk lain yang khusus untuk beton. Cuma kelebihan waterproofing menggunakan aspal emulsion ini adalah lapisan pelindung yang diterapkan pada permukaan beton untuk mencegah air masuk ke dalam beton. Jika dak beton Anda bocor karena ada beberapa masalah pengerasan beton yang kurang baik ya, maka jika ada seperti itu sangat cocok banget menambahkan lapisan waterproofing. Itu dapat membantu memperbaiki masalah kebocoran tersebut. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman sudah bisa lihat dari awal tadi ya, cukup diguyurkan. Nah, coba kita guyurkan seperti ini. Nah, ini lalu kita tinggal meratakan menggunakan sapu, biarkan aspal mengalir. Jadi nggak usah ngirit-ngirit. Ngapain ngirit-ngirit kalau masih bocor juga ya teman-teman semuanya. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya harus berapa kali lapisan atau butuh berapa ketebalan. Di sini tidak ada ketebalan atau lapisan karena kita sistemnya diguyur seperti ini. Fungsinya supaya tadi, karena air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dengan cara diguyur seperti ini, maka cairan aspal emulsion akan dapat mengalir dengan sendirinya dan mencari di mana titik bocornya ya berada. Jadi kelebihannya itu dia dapat meresap ke dalam pori-pori beton dengan cara disapukan seperti ini, dan nantinya dengan sendirinya dia akan mengalir ke tempat di mana lubang-lubang dak atau lubang-lubang media yang kita guyurkan aspal seperti ini. Nah, seperti ini ya, dia mengalir dengan sendirinya gitu. Dia mencari titik terendah dan pastinya sambil meresap ke dalam pori-pori betonnya. Ketika merek lain hanya melapisi bagian atasnya saja, aspal emulsion ini dapat melapisi sampai meresap ke dalam pori-pori beton pada dak rumah Anda. Jadi itu kelebihan dari waterproofing menggunakan aspal emulsion ya teman-teman ya. Kalau tadi berbicara keunggulan, pastikan ada kelemahannya enggak ini aspal emulsion ini. Nah, kelemahan dari aspal emulsion ini adalah ketika penggunaan sudah lama, misalkan sampai 6-7 tahun, itu dia hanya pudar di atas aja lapisannya karena mungkin terbawa air hujan. Jadi dia hanya lapisan atasnya aja, tetapi aspal emulsion ini akan tetap melindungi dak beton Anda sampai meresap, karena dia meresap bukan hanya melapisi ya, dia meresap ke dalam. Cara perawatannya juga lebih mudah
Ketika sudah 6 tahun atau 7 tahun, kita cukup oleskan lagi saja sedikit di permukaan yang sudah pudar tadi. Jadi tidak mesti harus seluruhnya digunakan pakai asphalt emulsion. Nah, itu kelemahannya, karena asphalt emulsion juga bukan produk dewa yang selalu unggul mengatasi kebocoran sampai ratusan tahun. Itu teman-teman. Jadi menggunakan asphalt emulsion ini biaya perawatannya lebih ringan. Mahal di awal tapi ringan untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.